Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan pembalik waktu terkait dengan riwayat ya. Riwayat yang kita lihat, riwayat yang kita alami berkaitan dengan kasus penculikan perampasan atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati pada 2011. Kita masih sampaikan bagaimana melihat sesuatu dari sisi-sisi yang mungkin tidak dipandang oleh orang terkait dengan dugaan kuat kejadian dan keterangan di beberapa polsek yang dimana diduga ada permainan kasus, yaitu di Polsek Gabus, di Polsek Winong, untuk mengetahui dan sepakat untuk menutupi, mengabaikan laporan dan bukti baru keterkaitan daripada Katson atau Karsono, oknum anggota Polsek Tambaromo. Saksi yang berkembang terlibat di dalam mulai ada aksi perencanaan persekusi sampai eksekusi. Tidak ada yang mau bersaksi karena takut urusan polisi. Jadi mulai dari saksi Jayo Setianto, Muhammad Sutopo, Jatmiko, Gimin, Sri Mulyani Nggudo, Subianto Nggudo, Istian Merdekawati, Nurwati, Tahan Sunarti, Hardi, Cipe, Henabi Sujo, Arno, mantan guru Karangkonang, ya, Warso, Sudar, Giman Sapi, Warno, Suwandi, Patono, BBPM, Karsono, Marsono, ya, yang diduga mengetahui sepak terjang daripada kejadian ini, diduga mengetahui rekayasa kejadian. Satu diantaranya adalah di Gabus, korban dihadang beberapa orang yang tegap-tegap, lebih dari 3 orang. 2 orang menghadapi saya, yang lainnya menunggu. Belakangan baru diketahui 2 orang yang menghadapi saya itu adalah Bambang Permadi dan Besut, ya. Dan Bambang Permadi itu alias Budiono alias Apen Upin alias Bongkrek, ya. Bambang Permadi itu adalah kenal oleh dari Mukhid, Tomo, Genjik Gunadi dan Ririn Gunadi, ya, anak daripada Gunadi. Dan istri korban ini dirampas, ya, diculik, dibawa kabur oleh Bambang Permadi dan Besut, oknum tukang ojek dari Gabus. Dan keterangan dari Bambang Permadi sendiri bahwa sudah ada kedekatan saudara Bambang Permadi dengan Indah Wayudiawati sejak tahun 2003. Dan sejak itu istri dan anak saya disekap di rumah Sri Tomo Tambaromo. Yang memberi keterangan adalah Genjik, Sodik, Warsito, Suwawi, dan beberapa waktu disembunyikan atau dipindah-pindahkan ke beberapa tempat agar tidak dapat ditemui oleh pelapor. Dan ini adalah murni kasus persekusi. Sedangkan perihal pelaporan lanjutan, perkara ini sudah sampai di Propam Paminal yang kita serah terimakan kepada Bapak Kasturi dan Bapak Sahrul. Yang diketahui Bapak Warno pada saat interogasi di rumah saya, semua kejadian sudah saya sampaikan dan kaitannya terkait dengan manipulasi dan ingkar janji serta percobaan pembunuhan kepada saya oleh pihak-pihak yang tidak suka pada saya di Desa Karangkonang maupun sekitarnya. Bahwa saya sebagai pelapor telah datang baik-baik di 3 polsek, mulai dari Polsek Winong, Gabus, maupun Tambaromo, mengatas nama diri saya sendiri, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dan beberapa preman di wilayah Gabus, dan pelakuan aksi arogan, anarkis, sara, dan sewenang-wenang dilakukan oknum-oknum anggota polisi
yang juga mengata-ngatai korban dengan kata yang tidak etis atau tidak normatif, tidak menyenangkan, yaitu mengatakan saya impoten dan menderita gila. Maka berdasarkan data-data keterangan dan berkas-berkas yang saya sampaikan, saya mengharapkan agar kepolisian kembali mengungkap kasus ini, terutama adalah Polsek Winong, Gabus maupun Tambak Romo, untuk membantu mengungkap permasalahan yang kami hadapi, karena saya sudah melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, namun terkesan diabaikan, tidak ditanggapi baik oleh Polsek Winong, Polsek Gabus maupun Tambak Romo secara sinergetis. Karena hal ini berkaitan dengan persoalan hukum dan perundang-undangan, dan saya tidak dianggap sah di dalam rangka melaporkan kasus ini. Dan juga berkenaan dengan beberapa keluhan yang disampaikan pelapor, mohon agar melalui Ombudsman maupun Kompolmas dan Komnas HAM untuk melanjutkan laporan tertulis saya ini menjadi prioritas penyelesaian kriminal atau pidana kepada negara. Juga agar dapat menindaklanjuti secepatnya dan memproses hukum Bribka Bambang Permati atau Aibtu Bambang Permati dan yang lainnya yang diduga turut serta membantu peristiwa persekusi di Mojo Lawaran Gabus 11/11/2011 tersebut, dan memberi penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahwa setelah diadakan penelitian di wilayah Pati dan dari tetangga Bambang Permati membenarkan bahwa sekira tahun 2011 bulan September bahwa ada perempuan orang cantik yang bersolek tiap hari di depan rumah teras BPPM selama 2 tahun 2013. Keterangannya juga dikuatkan anggota-anggota Polsek Tambak Romo, karena setelah korban melaporkan ke Polsek Tambak Romo secara lisan, namun di Polsek itu korban sama juga diperlakukan tidak sopan dan tidak ramah diantara oleh saudara Litopek dan yang lainnya, anggota Polsek Tambak Romo, bahwa antara Polsek Winong dan Tambak Romo Gabus harusnya bersinergi karena dugaan upaya menutup-nutupi perkara tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa selama 8 tahun berturut-turut korban tidak dapat mendapatkan pelayanan laporan dan tanggapan, apalagi tindak lanjut. Padahal kami sudah datang baik-baik ke Setra dan juga melakukan langkah-langkah tertutup, dan mohon agar perkara ini diungkap motif kejadiannya, modusnya, dan bagaimana penanganannya. Bahwa hingga laporan ini disampaikan, kami belum dapat tanggapan dari polsek-polsek yang kami berikan keterangan berkaitan dengan kasus ini. Demikian, hal ini kami sampaikan dengan harapan kasus ini dikembangkan dan menjadi perhatian khusus dari kepolisian agar ada upaya penyelesaian sebagaimana yang kami harapkan. Demikian harapan kami atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.